Memasuki awal abad 17, Cirebon sudah mulai terjepit di antara keberpihakannya terhadap Banten atau Mataram yang terus melakukan ekspansi di Pulau Jawa. Di masa ini, Persatuan Otoritas Islam di Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sudah terbelah-belah. Wilayah-wilayah Islam yang dulu dibuka oleh Wali Songo satu demi satu berjatuhan diambil alih oleh Mataram. Maulana Yusuf berkuasa di Banten selama 10 tahun. Ia wafat pada tahun 1580 Masehi. Sebagai penguasa Banten, ia juga dikenal dengan sebutan Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Kemudian putra Maulana Yusuf yang bernama Maulana Muhammad diangkat sebagai pemegang tahta Banten dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surosowan. Akan tetapi, karena Maulana Muhammad dianggap masih terlalu muda, Pangeran Arya Jepara atau putra bungsu Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta dan berupaya untuk menduduki Banten. Namun dalam pertempuran yang terjadi di Banten, Arya Jepara terpaksa mundur setelah panglimanya yang bernama Ki Demang Laksamana tewas di tangan Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Setahun sebelum wafatnya Maulana Yusuf, Ratu Kalinyamat yang berkuasa di Jepara telah lebih dulu wafat. Ratu Kalinyamat merupakan anak dari Sultan Trenggono yang menikah dengan Pangeran Hadirin. Semasa hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan 3 orang pemuda. Yang pertama adalah adiknya yaitu Pangeran Timur Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggono yang kemudian menjadi Adipati Madiun. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto yang kemudian menjadi Adipati Demak. Sedangkan yang ketiga adalah sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara, putra Ratu Ayu Kirana atau Aldik Sultan Trenggono. Sedangkan ayah dari Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten. Setelah berkuasa selama 16 tahun, Maulana Muhammad tewas saat mengadakan penyerangan ke Palembang. Peristiwa ini terjadi menurut Sengkala Prabu lepas tataning perang, terjadi pada tahun 1596. Jenazahnya kemudian dimakamkan di serambi Masjid Agung dan ia pun dikenal pula dengan sebutan Pangeran Sedaing Palembang atau Pangeran Sedaing Rana. Selanjutnya tahta Banten dipegang oleh Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir pada tahun 1596 hingga 1651 yang kemudian bergelar Pangeran Ratu. Namun, karena Abul Mafakhir baru berusia 5 bulan, maka ditunjuklah Mangkubumi Jaya Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Maulana Muhammad tewas di usia 25 tahun akibat tertembak saat memimpin pasukan dari kapal Indra Jaladri di Sungai Musi. Penyerbuan Banten ke Palembang dilakukan atas anjuran Pangeran Mas Putra Arya Pangiri dari Demak yang nampaknya ingin berkuasa di Palembang. Pada waktu itu Palembang diperintah oleh Pangeran Madiangkoso. Keadaan Banten di masa kekuasaan Maulana Muhammad dapat diketahui berdasarkan kesaksian William Lodewijk yang mengikuti Cornelis de Houtman ketika mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dari catatan mereka diketahui bahwa kota Banten mempunyai tembok-tembok yang lebarnya lebih dari depa orang dewasa dan terbuat dari bata merah. Diperkirakan luasnya sebesar kota Amsterdam di tahun 1480 Masehi, dan orang dapat melayari seluruh kota Banten melalui banyak sungai atau kanal. Setiap kapal asing yang hendak berlabuh di Bandar Banten diharuskan melalui semacam pintu gerbang dan membayar bea masuk. Transaksi perdagangan di pasar ini berjalan mudah karena mata uang dan pertukaran mata uang sudah dikenal. Untuk kepentingan penyebaran risalah Islam, Maulana Muhammad banyak mengarang kitab dan membangun masjid hingga ke pelosok negeri. Ia juga menjadi khotib dan imam untuk setiap sholat Jumat dan hari raya. Pada masa kepemimpinannya,
Masjid Agung diperindah dengan melapisi dinding menggunakan keramik dan kolomnya dengan kayu cendana. Dan disediakan tempat sholat khusus untuk perempuan yang disebut pawastren atau pawadonan. Setahun sejak wafatnya Maulana Muhammad, Kerajaan Mataram menemui kegagalan dalam usahanya menyerang Banten. Dalam buku harian kisah perjalanan Jacob van Dyk dari tahun 1598 hingga 1599 menceritakan bahwa Mataram dengan satu kekuatan besar telah menyerang Banten dari laut, tetapi tanpa hasil. Memasuki awal abad 17, Cirebon sudah mulai terjepit di antara keberpihakannya terhadap Banten atau Mataram yang terus melakukan ekspansi di Pulau Jawa. Di masa ini, Persatuan Otoritas Islam di Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sudah terbelah-belah. Wilayah-wilayah Islam yang dulu dibuka oleh Wali Songo satu demi satu berjatuhan diambil alih oleh Mataram. Pada medio tahun 1650 Masehi, permusuhan antara Mataram dengan Banten makin meruncing. Dengan maksud memasukkan Banten ke bawah pengaruh Mataram, diadakan penyerbuan oleh orang-orang Cirebon ke Banten. Penyerbuan yang berhasil dipatahkan ini kemudian dikenal dengan peristiwa Pagarege atau Pacarebonan. Tidak lama berselang dari peristiwa Pagarege, Pangeran Surya diangkat menjadi putra mahkota Banten setelah ayahnya, yaitu Pangeran Pekik, wafat akibat sakit yang telah lama dideritanya. Pangeran Surya selanjutnya mulai memerintah dengan gelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati Anom. Pangeran Ratu kemudian juga mengirimkan suatu perutusan ke Mekah untuk memberitahukan bahwa kakeknya telah wafat. Dan dari Mekah kemudian ia mendapat gelar dan nama Sultan Abdul Fattah. Sebelumnya, di tahun 1636 Masehi, Pangeran Pekik dulu pernah membawa gelar Sultan dari Syarif Mekah bagi ayahnya, Pangeran Ratu atau Raja Abdul Qadir, pada tahun 1596 hingga 1651 dengan nama Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Sedangkan Pangeran Pekik yang waktu itu menjadi utusan Banten ke Mekah telah pula memperoleh gelar Sultan Abdul Mali Ahmad. Mengenai penyerangan Cirebon ke Banten, di dalam naskah sejarah Banten dikisahkan bahwa awal mulanya Pangeran Rasmi ketika datang untuk seba di Mataram, sewaktu minum-minum pada jamuan pesta, dalam keadaan mabuk, ia bukan saja lupa akan pesan kakeknya. Panembahan Ratu I yang menginginkan Cirebon tidak memilih pihak apabila Mataram menyerang Banten, melainkan ia juga terpancing untuk berjanji akan membujuk Banten agar mengakui kekuasaan tertinggi Mataram. Setelah 2 kali ia mengirimkan perutusan ke Banten yang tanpa hasil, maka dipersiapkannya suatu ekspedisi Cirebon ke Banten. Namun kekuatannya dapat dihancurkan di Tanah Hara.